sebelum kita mulai dengan pembelajaran, diawali dengan doa. Semua bangkit berdiri. Dan minta Amelia untuk pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, baik. Ini hari semua hadir untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, kita lebih semangat lagi. Kita semua bangkit berdiri untuk kita tepuk semangat. Ayo, silakan berdiri. Tepuk semangat. Huha. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, hari ini kita mulai dengan pembelajaran yang topik pembelajaran hari ini tentang peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning. Oleh karena itu, peserta didik mengidentifikasi peninggalan kerajaan Hindu Buddha Indonesia yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masih kini dengan tepat. Oke, Ibu tanya kalian dulu. Materi minggu lalu itu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Oke, Sinta. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Ibu tanya lagi, apa saja kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha? Siapa yang tahu? Cindy. 1. Kerajaan Kutai, 2. Kerajaan Tarumanegara, 3. Kerajaan Sriwijaya, 4. Kerajaan Majapahit. Oke, kita tepuk terima kasih untuk Kak Cindy. Oke, baik. Kegiatan hari ini tentang peninggalan hasil budaya kerajaan Hindu Buddha Indonesia yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dengan baik, dengan tepat. Yang pertama itu kita lihat peninggalan kerajaan Hindu Buddha itu ada berapa? Ada 7 ya. Oke, yang pertama itu apa? Prasasti itu fungsinya apa? Prasasti, oke. Siapa yang tahu prasasti itu fungsinya apa? Menceritakan tentang kehidupan kerajaan pada masa hidup Buddha. Ya, menceritakan kerajaan masa hidup Buddha. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ya? Yang kedua itu candi ya. Candi itu fungsinya apa? Oke, Sinta. Tempat sembahyang. Ya, fungsinya tempat sembahyang. Ditemukan di mana? Ditemukan di mana? Ya, siapa? Bali. Ya, Bali. ditemukan di Bali. Oke, itu adalah Candi Prambanan. Ya, ditemukan di Prambanan. Oke.
kehidupan raja. Yang keenam, penciptaan agama. Ya, fungsinya apa? Yo, fungsinya apa? Oke, sini. Fungsinya menceritakan kisah kehidupan Prabu Hayam. Oke, baik. Yang ketujuh, upacara ngaben. Upacara ngaben itu di mana? Di daerah Bali. Fungsinya? Sinta. Oke, kesini. Fungsi dari upacara ngaben adalah mempercepat raka sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca maha buddhadi, alam ini dan bagi atma dapat cepat menuju alam kita. Oke, terima kasih karena semuanya menjawab dengan bagus. Oke, kita mulai dengan kegiatan berikut. Kita duduk berbentuk kelompok. Yuk, silakan. Oke, baik, silakan dibuka di halaman 86 tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sudah? Sudah. Oke. Lihat gambar-gambar di situ. Gambar-gambar tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, dibagikan LKPD. Lihat gambar. Sudah. Oke. Jadi kamu sudah lihat gambar-gambar di dalam media ya, di internet juga bisa. Ya. Nanti kamu lihat gambar di situ, ibu bagikan LKPD untuk kamu kerja. Bisa toh? Bisa. Yes, silakan. Dan juga kita lihat gambar-gambar itu, kita mengerjakan dengan memapping. Bisa kan? Bisa. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling jaga. Oke, tepuk semangat. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa. Oke, sudah selesai. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk
diskusi kalian. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami presentasikan tentang relief dan arja. Yang pertama relief. Relief berfungsi untuk menceritakan kembali kehidupan pada masa Hindu Buddha. Terima kasih kepada moderator, kepada pemateri yang sudah menjelaskan hasil presentasi kami. Sekarang kami dari kelompok 3 akan kelompok 1, 2, dan 4 untuk menanggapi hasil presentasi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Kelompok 3 kami ada pertanyaan. Oke, ini kelompok 3 mau menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Silakan. Soal apa yang menyebabkan relief dapat digolongkan dalam karya seni Trimatra? Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang menyebabkan relief dapat digolongkan dalam kerja seni Trimatra? Jawab, relief termasuk seni rupa dimensi karena memiliki ukuran tinggi, panjang, lebar, serta volume. Relief tergolong unik sebab merupakan termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Oke, terima. Oke, baik. Dari kelompok 3 terima jawaban dari kelompok 3. Kita tepuk, terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong, terima kasih, yes. Oke. Ini saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi kita yang kelompok lain harus menanggapi kelompok yang berdiskusi. Ya. Silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Terima kasih pemateri. Materi kami tentang candi atau seni bangunan. Pertama, Candi Borobudur berfungsi sebagai tempat peziarah keagamaan, tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur ataupun memuliakan Sang Buddha. Pada masa kini, candi bisa dijadikan sebagai tempat wisata dan studi tour. Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 2. Candi Prambanan berfungsi sebagai Candi Agung Kerajaan Mataram, terletak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Hasil presentasi kami, waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1, 3, dan 4 untuk menanggapi hasil presentasi kami. Baik, kelompok 2. Jelaskan fungsi Candi Prambanan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Soal jelaskan fungsi Candi Prambanan. Jawab, Candi Prambanan berfungsi sebagai Candi Agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk, terima kasih. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami.
Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membacakan tentang materi kami. Materi kami tentang Kitab Negara Kertagama dan Tradisi dan Kebiasaan. Kitab Negara Kertagama adalah karya Empu Prapanca pada zaman Keraton Majapahit. Dari segi maknanya, negara Kertagama berarti kisah pembangunan negara. Fungsi Kitab Negara Kertagama untuk menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk khususnya dan keagungannya negara Majapahit pada umumnya. Pengertian Kitab Sutasoma adalah benda peninggalan sejarah berupa karya sastra yang dikarang oleh Empu Tantula. Fungsi Kitab Sutasoma, upaya Sutasoma sebagai titisan Sang Hyang Buddha untuk menegakkan dhamma. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Hari Raya Gunungan adalah salah satu perayaan penting dalam agama Hindu di Indonesia. Hari raya ini merayakan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau ketidakbenaran dalam kepercayaan Hindu. Hari Raya Gulungan memperingati terciptanya alam semesta dan seluruh isinya. Hari Raya Gulungan biasa dilakukan di Bali. Upacara ngaben dalam agama Hindu. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarisa agar dapat kembali ke asalnya, yaitu Panca Mahabudati, alam ini, dan bagi Atma dapat cepat menuju alam fitrah. Upacara ngaben terjadi di daerah Bali. Baik, ini saja hasil diskusi kami, presentasi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa keunikan dari upacara adat ngaben? Baik, saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Soal apa keunikan dari upacara adat ngaben? Jawab, yaitu untuk sarana mengangkut mayat dari rumah menuju tempat kremasi menggunakan wadah, dalam bahasa Bali artinya tempat. Baik, ini saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk terima kasih untuk kelompok 4. Ting ting, tong tong, ting tong, terima kasih, yes. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya berikan kepada pembawa materi. Baik, materi kami tentang prasasti. Ada 7 prasasti, yaitu prasasti Tugu, prasasti Cidanghyang, prasasti Upa, prasasti Kebun Kopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianteng 64. Baik, ini saja hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1, 2, 3 untuk menanggapi hasil presentasi kami. Baik, kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan fungsi dari prasasti kebun kopi. Fungsi kebun kopi adalah salah satu buah prasasti di kawasan yang penting nilainya bagi kesejahteraan kerajaan Tarumanegara. Oke, terima. Silakan. Kelompok 3 menerima
Jawaban dari kelompok 2. Baik, ini saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Semangat lagi, kita tepuk. Terima kasih. Ting ting. Tong tong. Ting tong. Terima kasih. Yes. Oke. Kelompoknya sudah kelompok ini kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dan kamu sudah menanggapi dengan baik. Jadi untuk hasil yang kalian sudah presentasi ini, kalian harus memahami dari 7 prasasti itu, sehingga kalian bisa tahu lebih mendalam lagi, baca lagi di internet. Oke, bisa? Bisa. Oke. Jadi Ibu minta satu orang menyimpulkan hasil diskusi materi hari ini. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Kesimpulan yang kami ambil tentang relief dan arca. Relief fungsinya untuk menceritakan kembali kehidupan pada masa Hindu dan Buddha. Relief biasanya ditemukan di dinding-dinding candi. Arca fungsinya dalam sarana pemujaan dewa-dewi. Arca biasanya ditemukan di puncak candi. Sekian dari hasil kesimpulan kami. Terima kasih. Kelompok yang lain. Kelompok 3 menyimpulkan. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyimpulkan materi kami tentang Kitab Negara Kertagama dan Tradisi Kebiasaan. Kitab Negara Kertagama ini menguraikan kisah keagamaan Prabahayam Wuruk khususnya dan keagungannya negara Majapahit pada umumnya. Dan negara Kertagama berarti kisah pembangunan negara. Tradisi dan kebiasaan. Tradisi dan kebiasaan diartikan sebagai warisan benar atau warisan masa lain namun masih ada hingga kini sebelum dihancurkan atau dirusak. Terima kasih. Oke. Silakan kelompok 3 menyimpulkan hasil diskusi kalian. Baik, dari kelompok 2 akan menyimpulkan materi kami tentang candi atau seni bangunan. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Istilah candi diduga berasal dari kata candika yang berarti nama salah satu perwujudan Dewi Durga sebagai Dewi Kematian. Inilah hasil kesimpulan kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Kelompok 3 menyimpulkan hasil diskusi kalian. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Materi kami tentang prasasti Yupa. Baik, dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa prasasti ini dapat menceritakan tentang kehidupan kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Prasasti Yupa ini juga ditemukan di kerajaan Kutai sekaligus menjadi bukti bahwa pernah ada kerajaan Hindu di Kalimantan, khususnya di Sungai Mahakam. Baik, ini saja hasil kesimpulan kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Tepuk terima kasih. Ting ting. Tong tong. Ting tong. Terima kasih. Yes. Oke. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menyimpulkan hasil diskusi kalian. Jadi Ibu menyimpulkan lagi tentang hasil diskusi kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke. Peninggalan sejarah merupakan bukti kehidupan manusia dari hasil kreativitas budaya, baik berupa benda yang bergerak maupun yang
diperkirakan telah berumur 50 tahunan dan pembelajaran sejarah, pengetahuan, pendidikan, pembelajaran itu yang kebenar-benarnya sejarah yang menyangkut sebuah peristiwa sejarah. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi Ibu sudah menyimpulkan. Jadi Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah dari materi ini, materi pembelajaran kita hari ini sudah paham atau belum? Sudah. Oke, sudah? Iya. Paham betul? Sudah. Oke, kalau sudah paham betul, Ibu mau membagikan hasil tes untuk kalian punya kemampuan ya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Oke, kumpul. Silakan kumpul. Oke, Ibu kasih tugas pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu kasih tugas untuk kerja di rumah. Itu tugas itu lewat WA group ya? Ya. Bisa toh? Bisa. Oke. Terima kasih banyak karena hari ini kalian mengikuti pelajaran dengan begitu semangat dan aktif. Ya, jadi materi pembelajaran berikutnya untuk pertemuan minggu depan itu tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Itu materi yang minggu depan yang kita mau bahas. Kita duduk menurut kembali tempat semula. Ya. Dan kita semua bangkit berdiri untuk doa. Asti, silakan berdoa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dan berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semua. Selamat siang. Selamat siang, Bu.